Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok Kerajaan Sunan Banjar. Kali ini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Sunan Banjar. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ibu Andrian Pratama, nomor absen 10. Nama saya. Perkenalkan, nama saya Luh Puturata Cikaoka, absen 23. Perkenalkan, nama saya Komau Desa, absen 19. Ya, selamat menyaksikan. Nah teman-teman, jadi sekarang aku akan ngejelasin tentang terbentuknya Kerajaan Kesultanan Banjar. Nah, Kerajaan Kesultanan Banjar itu sendiri diawali dengan perebutan tanah antara anggota Kerajaan Negara Daha yang saat itu dipimpin oleh Maharaja Sukarama. Nah, sebelum wafat, Maharaja Sukarama berwasiat agar kelak penggantinya adalah Raden Samudra, yakni cucu dari perkawinan putrinya Galuh Intansari dan Raden Mantrijaya. Nah, Raden Samudra adalah Raja Banjarmasin pertama yang memeluk agama Islam dan memiliki gelar yaitu Sultan Suryansyah. Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1520 dan menjadi Kesultanan Banjar pada tahun 1526, lalu dihapuskan sepihak oleh Belanda pada Juni 11, 1860. Nah, Kerajaan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Hindu di Kalimantan Selatan dengan wilayah inti meliputi 5 distrik besar di Kalimantan Selatan yaitu Kuripan, Daha, Gagelang, Pudak Sategal, dan Pandan Aru. Jadi sekarang aku akan jelasin tentang masa kejayaan Kesultanan Banjar. Nah, masa kejayaan Kerajaan Banjar bermula pada dekade pertama di abad ke-17. Kerajaan Banjar menguasai komoditas perdagangan lada yang dapat dibilang cukup berharga pada masa tersebut. Selain itu, Kesultanan Banjar yang telah menguasai sebagian besar Pulau Kalimantan mendapatkan keuntungan melalui upeti dari daerah Tenggara, Timur, dan Barat Daya Kalimantan. Nah, Kerajaan Banjar menjadi semakin kuat setelah menguasai sejumlah daerah untuk mengantisipasi serbuan dari kerajaan lain. Daerah tersebut diantaranya ada Sukadana, Kota Waringin, Kayan Lihir, Sambas, Kintab, Satui, Asam-Asam, Suarangan, Lawai, hingga Mendawai. Kesultanan ini mampu memperluas pengaruhnya hingga ke daerah-daerah tetangga dan menjalin hubungan perdagangan yang erat dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara. Kesultanan Banjar juga dikenal sebagai pusat pembelajaran Islam yang penting pada masanya. Nah teman-teman, jadi sistem pemerintahan Kesultanan Banjar didasarkan prinsip-prinsip monarki Islam. Berikut beberapa contoh sistem pemerintahan Kesultanan Banjar, yaitu pertama, Raja atau Sultan. Sistem puncak pemerintahan Kesultanan Banjar dipegang oleh seorang Sultan atau Raja. Penguasa ini memiliki kekuasaan tertinggi. Yang kedua, adat istana dan bangsawan. Di sekitar Sultan terdapat struktur istana yang dipegang oleh pejabat-pejabat istana dan bangsawan. Mereka memiliki peran menjalankan pemerintahan dan memberikan dukungan pada Sultan. Yang ketiga, penggunaan hukum Islam. Kesultanan Banjar menggunakan hukum Islam sebagai dasar hukumnya. Prinsip-prinsip syariah digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sistem peradilan. Yang keempat, pembagian wilayah administratif. Kesultanan Banjar umumnya dibagi menjadi beberapa wilayah yang dipimpin oleh kepala daerah. Mereka bertanggung jawab melaksanakan kebijakan sultan di tingkat regional. Yang kelima, ekspansi dan pusat perdagangan. Kesultanan Banjar tumbuh melalui ekspansi wilayah yang cermat dan menjadi pusat perdagangan yang strategis di Kalimantan. Perdagangan rempah dan hasil hutan memberikan kontribusi besar terhadap kekayaan kesultanan. Yang keenam, kebudayaan dan pengaruh luar. Kesultanan Banjar terpengaruh oleh kebudayaan Jawa dan memiliki kontak dengan kesultanan di Jawa seperti Kesultanan Demak. Ini tercermin dalam aspek adat, istana, seni budaya, dan sistem pemerintahan Kesultanan Banjar. Sistem pemerintahan Kesultanan Banjar mencerminkan kombinasi nilai-nilai Islam, tradisi lokal, dan pengaruh kebudayaan tetangga. Selanjutnya, sistem perekonomian Kesultanan Banjar. Sejak masuk Islam, aktivitas perdagangannya menjadi lebih terpercaya dan ramai. Bukan hanya karena pedagangnya lebih mementingkan asas Islam dalam setiap transaksinya, namun juga karena keberhasilan penaklukan negara Daha yang menyebabkan berpindahnya kuasa perdagangan dari Amuntai ke Banjarmasin. Perpindahan pelabuhan yang semakin dekat dengan laut ini semakin memudahkan aktivitas perdagangan. Pedagang asing yang tidak perlu berlayar jauh ke memasuki Pulau Kalimantan. Ketika si penyedia lada sang primadona pasar Eropa adalah sultan dan para bangsawan di Banjarmasin. Selain lada, pedagang Banjar juga memperdagangkan hasil hutan mereka yang berupa rotan, damar, lilin, madu, dan kayu, serta hasil laut yang sudah diolah menjadi ikan asin. Mereka juga menjual logam dan batu mulia yakni emas dan intan. Sayangnya, untuk kebutuhan pokok seperti beras dan garam masih mengandalkan impor dari luar.
dikarenakan tanah-tanah subur milik bangsawan lebih diprioritaskan untuk menanam lada yang selalu menjadi bahan buronan nomor satu oleh para pedagang asing. Lagi pula, kondisi tanah Kalimantan sangat sulit untuk dijadikan areal persawahan kecuali menggunakan teknik-teknik khusus. Peninggalan sejarah Kesultanan Banjar. Walaupun sudah lama runtuh, kesultanan ini masih memiliki beberapa peninggalan-peninggalan yang tetap terawat dan terjaga dengan baik. Beberapa di antaranya adalah makam Sultan Suryansyah. Sultan pertama Kerajaan Banjar adalah Raden Samudra yang bergelar Sultan Suryansyah. Ia adalah orang pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 1526. Makam beliau terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah makam Sultan Musta'in Billah. Sultan Banjar yang keempat adalah Pangeran Senapati yang bergelar Sultan Musta'in Billah. Beliau merupakan putra sulung dari Sultan Banjar ketiga, yaitu Sultan Inayatullah. Makam beliau terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, yang ketiga, makam Sultan Inayatullah. Sultan Inayatullah berkuasa di Banjar selama 5 tahun, yaitu sejak tahun 1642 hingga tahun 1647. Lokasi makam beliau ada di Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, makam Sultan Sulaiman Rahmatullah yang sekarang dijadikan situs cagar budaya. Lokasinya ada di Desa Lihung, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, yang kelima, Masjid Jami Banjarmasin. Masjid Jami Banjarmasin didirikan pada abad ke-18 oleh ketika Sultan Tahmillah II berkuasa. Awalnya masjid ini berada di tepi sungai Martapura. Namun pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Jami, Kota Banjarmasin. Yang keenam adalah Masjid Kuin. Masjid satu ini adalah peninggalan Sultan Suryansyah dan menjadi salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan. Letaknya ada di kawasan Banjar Lama. Nah, yang ketujuh adalah Kitab Sabilal Mutahdin. Saat Sultan Ramadillah II berkuasa pada tahun 1761 hingga 1801, yang meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menulis kitab hukum fikih, yaitu Kitab Sabilal Mutahdin. Nah, sekarang kita masuk ke fakta-fakta menarik. Fakta menarik yang pertama adalah sejarah yang kaya. Kesultanan Banjar memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dimulai dari pembentukannya pada abad ke-15 hingga berbagai peristiwa bersejarah termasuk ekspedisi, perdagangan dan pertahanan terhadap penjajahan. Fakta menarik yang kedua adalah pusat perdagangan yang vital. Kesultanan Banjar menjadi pusat perdagangan yang strategis di Kalimantan, terlibat dalam perdagangan rempah-rempah, emas, damar, dan hasil ikan lainnya. Nah, selanjutnya fakta menarik yang ketiga adalah keseimbangan navigasi dan budaya. Kesultanan Banjar terkenal akan keahlian navigasinya yang membantu dalam eksplorasi dan perdagangan maritim. Lalu fakta menarik yang keempat adalah Perang Banjar pada tahun 1859 hingga 1905. Kesultanan Banjar mengalami periode konflik yang panjang dengan Belanda yang dikenal sebagai Perang Banjar. Lalu fakta menarik yang kelima adalah keunikan sistem kasta. Kesultanan Banjar memiliki sistem kasta yang menggolongkan antara masyarakat menjadi 3 kelompok, yaitu bangsawan, petani, dan orang laut. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, Kesultanan Banjar merupakan kerajaan yang penting dalam sejarah Kalimantan Selatan, dengan sejarah yang kaya dan warisan budaya yang beragam. Berdiri pada abad ke-15 dan bertahan hingga pertengahan abad ke-19. Nah, Kesultanan ini menjadi pusat perdagangan strategis di wilayah tersebut, terlibat dalam perdagangan rempah-rempah, hasil hutan, dan hasil laut. Dengan sistem pemerintahan berbasis Islam, Kesultanan Banjar berhasil memperluas pengaruhnya dan menjalin hubungan perdagangan yang erat dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Nah, meskipun mengalami konflik dengan Belanda dan akhirnya dihapuskan pada tahun 1860, kerajaan ini, peninggalan sejarah dan budaya kerajaan ini masih tetap terjaga dengan baik dan menjadi saksi bisu dari kejayaan dan keberagaman budaya di Kalimantan Selatan.